Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Alhamdulillah ya, kita malam hari ini kembali dipertemukan di acara Ragam Budaya, dan khusus hari Sabtu malam ya, Ragam Budaya Ruhui Barakatan ya, kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Masih bersama Anissa di sini sebagai host hingga nanti kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 9 malam ya waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini, di malam hari ini kita akan membahas seputar tema yang sangat menarik, sangat relate dengan kondisi saat ini ya, yaitu bijak menggunakan teknologi di era digital. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber dari UIN Antasari ya, ada Ibu Dr. Hajah Mariani SH MAG, kemudian ada 2 pendampingnya nih, mahasiswa dan juga mahasiswi dari Prodi HKI UIN Antasari, yaitu Siti Maisaroh dan juga Ahmad Al-Farizi. Boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu dan teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukan ya. Dan juga tadi kan sore hujan ya. Iya, alhamdulillah sekarang sudah berhenti hujannya, jadi bubuhan pian nih bisa kesini ya. Oke, baik, sebelum kita mulai Ibu dan teman-teman, kita ajak juga Dalsanak Pro 4 ya, pemirsa dan juga pendengar kita untuk bergabung nih apabila ada pertanyaan ataupun cerita-cerita ataupun tanggapan terkait tema kita hari ini, bisa langsung aja telepon ya di WhatsApp 089534050959 atau di telepon reguler kita di 051132526002, atau bisa langsung memberikan komentar nih di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin, karena kita sedang live streaming YouTube ya. Jadi stay tune untuk pembahasannya di malam hari ini, bijak menggunakan teknologi di era digital ya. Ibu, seperti yang kita tahu ya Bu ya, sekarang kita kada kawa lepas nih dari internet, dari HP, dari komputer, laptop dan lain-lain nih. Gimana nih Bu? Mungkin untuk pembukanya nih. Ya, kita sekarang berada di era Gen Z ya. Iya, Gen Z. Era beban mahasiswa nih. Iya, tapi sekarang udah ada gen baru Ibu. Nah, Gen Alpha dan Gen Beta ya kalau kada salah. Gen Beta baru masuk tahun ini. Nah, Gitu. ini era yang penuh tantangan Iya, ya. bujur Ibu. Dan kita memang harus siap dengan keadaan ini. Paling tidak kita tidak bisa lari dari sebuah kenyataan Iya, ya, Ibu. karena dan ini berada di hadapan kita, tentu saja selaku orang yang dewasa karena hidup di era sebelumnya, dan ini kita juga harus menyesuaikan Iya. sehingga keperluan-keperluan kekinian itu bisa teratasi, apalagi seorang guru, dosen kan, misalnya ini memang sebuah tantangan yang harus dilewati. Karena kadang-kadang lebih canggih anak-anak ini daripada gurunya, dosennya. Mereka lebih cepat karena ini memang era mereka. Nah, oleh karena itu kita selaku orang dewasa ini bagaimana
tetap membiarkan mereka bergelut dengan dunianya, tetapi kita juga harus mengarahkan sehingga mereka tidak terjebak di dalam keindahan masanya. Iya, keindahan dunia Iya, maya ya dunia Bu ya. maya yang Iya, betul. nah kalau kita lihat ya memang perkembangan itu sangat cepat ya Bu ya, Sangat, ya. mungkin waktu sebelum COVID terutama ya. Betul. Kayaknya ya udah internet hanya kita bisa akses dari warnet. Kalau zaman-zaman ulun SMP, SMA Betul, tuh betul. dari warnet aja gitu kan. Sekarang sudah bisa dibeli di masing-masing keluarga Betul. ya. Iya, Bahkan anak bayi sekarang tumbuh Juga dengan gadget. dengan alam itu. Iya, makanya itu ya Iya. Bu ya. Mungkin di balik kemudahan itu kan kita sering luput ya Bu, ternyata ada sesuatu yang jebakan ya Bu ya dari Betul. gadget itu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sehari-hari nih mungkin gadget, internet dan lain-lainnya itu banyak digunakan dalam segala hal ya Bu ya. Betul. Terutama mahasiswa ini kan semua tugas dikerjakan dengan dengan Iya. internet, Iya. teknologi. Jadi Iya. untuk memudahkan akses belajar. Mm-mm. Tapi dari situ kayak ada sisi negatifnya juga Kak. Apa tuh? Kan kita tuh selalu pakai teknologi. Mm-mm. Jadi dengannya ada teknologi itu ada sebutan namanya AI. Oh, AI. Nah, Iya, iya, kan kecerdasan sekarang buatan. lagi zamannya AI kan Kak. Mm-mm. Nah, jadi di situ kita kan contohnya tuh disuruh dengan dosen, Iya. disuruh membuat tugas. Nah, tapi tugasnya dia tuh dibuat dengan AI. Iya. Kita boleh menggunakan AI dengan bijak, tapi kita boleh mencari Sumber ya, aslinya. sumber Iya. aslinya juga ya gitu. Oke ya. Nah, mungkin sebelum ke kekurangannya ya, jebakannya itu kita bahas dulu nih kelebihannya. Mungkin kelebihannya perkembangan teknologi di era digital nih seperti apa sih Bu Mariani? Oh ya, ya tentu saja kita akan lebih mudah dalam Iya, lebih berbagai mudah. hal, terutama misalnya kaum ibu, Iya. kalau malas keluar kan tinggal telepon menggunakan internet, datanglah makanan. Gitu. Dan juga dosen kan dibebani bukan dibebani ya, karena memang itu ada Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, pengajaran, pengabdian dan penelitian. Nah, ini tentu saja ketika kita melakukan penelitian misalnya salah satunya ini internet, media sosial dan yang terkait dengan digitalisasi ini sangat-sangat diperlukan. Paling tidak ini sebagai sebuah awal informasi dulu. Tadi kata Maisa ya, kita juga jangan terjebak dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi itu, karena nanti kaku pemikiran kita nanti tidak bisa berkembang. Nah, apabila kita terjebak dengan suasana itu, baik dosen maupun mahasiswa, ulun kira sama aja itu Inggi. akan berpengaruh terhadap perkembangan otak kita sendiri. Makanya kita sering menyampaikan kepada anak-anak mahasiswa, boleh kamu baru cuma 5% saja lah gunakan itu, tapi yang paling penting itu sumbernya itu harus ke perpustakaan kan, buku-buku aslinya dicari, karena itu akan berbeda ketika kita menggunakan dengan gerak cepat. Karena berbeda dengan masa kita dulu, kita mencari, kita melihat, langsung membaca dan sehingga ingat ini halaman ini ini judulnya, referensinya dari mana, pengarangnya. Kenapa? Karena kita terjun langsung di kepustakaan. Nah, beda dengan anak-anak kita sekarang kan cepat dapat cepat hilang gitu. Karena sekarang itu anak-anak tuh sudah menggunakan teknologi, otomatis kan sudah jarang nih ke perpustakaan untuk mencari buku dan membaca buku. Akibatnya untuk anak-anak remaja sekarang itu lebih banyak ke minim literasi. Nah, benar, bujur banar. Iya betul ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di dunia bisnis ya, ini sangat luar biasa ya Bu ya, untuk membantu dalam perkembangan hal usahanya bisnis gitu ya, perkembangan usahanya ya, mulai dari media sosial gitu kan, dan juga optimalisasi mungkin dari apanya gitu, segi apanya ya, dan juga pembayaran digital nih Bu ya. Betul banget. Iya, Kris, Iya. Terus juga apa?
dompet digital kayak Iya, Dana mobile gitu, banking. kayak Dana. GoPay gitu-gitu ya Bu ya. Shopee Pay. Nah gitu ya. Lebih tahu mereka. Asal jangan pay later ya. Asal yang Iya, pilih. iya. Itu tidak diperbolehkan. Nah iya betul ya. Kemudian kalau kekurangannya sendiri nih Bu, apa nih Bu? Ya kekurangannya itu tadi kalau kita terlalu banyak menggunakan digitalisasi ini, maka ini tadi berdampak kepada saya melihat ini otaknya juga akan terjadi apa namanya? Kayak maunya yang instan aja gitu ya Bu Iya. ya. Ada Ada berdampak ke sana. ketergantungan gitu kan Bu. Nah, Iya, betul, ketergantungan. ketergantungan. Jadi, Sehingga tidak bisa secara mandiri berkembang otaknya itu. Iya. Nah, oleh karena itu ini juga harus dihindari. Jadi karena kita akan mengalami fase-fase yang sulit ketika kembali digital itu tidak ada. Iya, benar. Misalnya internet apa lampu padam kah apa Iya. lelah. Nah, Iya. sementara harus segera selesai, tapi karena tergantungannya sangat tinggi, nah kita akan kehilangan fase-fase yang seharusnya sudah kita sempurnakan. Iya betul. Kemudian kalau Faris sendiri nih gimana nih memandang kekurangan dari teknologi digital ini? Kalau dari pandangan ulun pribadi ya terkait masalah teknologi digital ini itu ya sungguh banyak gitu nah, dan ulun lihat di lingkungan sekitar teman-teman itu ya ketergantungannya kepada AI gitu kan. Padahal kan ibaratnya kita ini kan sebagai manusia itu diberikan sebuah akal untuk berpikir. Iya. Nah, ketika AI ini ada, memang dari sisi positifnya kan banyak juga. Cuman dari sisi negatifnya itu sangat berdampak gitu kan. Karena kan itu akan menjadi sebuah ketergantungan kita. Dan mungkin ketika kita berpikir atau apa, pasti malas untuk mencari ke sumber buku atau bagaimana. itu. Lihat dari AI. Dan biasanya pun walaupun dapat referensinya dari AI, biasanya itu tidak melihat gitu kan kebenaran terkait referensi ini dari siapa, penulisnya siapa. Sebenarnya ketika di searching dapat lalu dicantumkan atau kayak mencari cara, sebenarnya kan ada sisi baiknya tuh memudahkan kita kayak mencari tahu cara-cara entah itu rumus-rumus suatu pelajaran atau bagaimana. Cuman kan kalau di AI itu biasanya langsung praktis gitu kan, tidak ada kalau dilihat dari buku itu biasanya kita bisa lihat, kita baca dulu bukunya terus baru kita amati dan kita pikirkan. Kadang bisa saja kita tulis kembali apa yang ada di dalam buku itu untuk memahami isi dari buku itu. Nah, di situ kan jalan tuh kerangka berpikir kita dalam mencari informasi atau pengetahuan. Nah, mungkin di situnya kurangnya terkait ibaratnya benar, di sisi lain kan banyak juga nilai positifnya. Cuman nilai negatifnya itu tadi terkait cara kerangka berpikir kita gitu nah dalam suatu hal. Nah, mungkin itu dari ulun. Iya, jadi berpikir kritisnya itu kada terasah ya. Nah, Bu, ya. iya. Terutama kalau kita menggunakan AI nih, kira-kira Bu kalau dari mahasiswa sendiri ada yang pernah parah nggak sih Bu kayak wah ini 100% menggunakan AI nih ketahuan nih, pernah nggak Bu kayak gitu? Iya, memang kan kelihatan. Iya kelihatan ya Bu ya. Kelihatan ya. bahasa-bahasanya, Bahasanya. kata-katanya gitu. Terus gimana cara Bu Mariani supaya mahasiswa itu tuh nggak pakai mungkin boleh pakai AI tapi nggak langsung jiplak Dijiplak. semua. Dijeblok semua. Iya. Pakai bahasa sendiri. Nah, memang kita kan menyampaikan di awal-awal itu ketika memberikan tugas ya. Tugas itu kan salah satu upaya meningkatkan kreativitas anak-anak sendiri untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan wawasannya secara mandiri. Nah, kita terus selalu menitipkan untuk tadi seperti dikatakan Paris kan, jangan sampai memanfaatkan teknologi secara berlebihan, karena ini akan menjadikan dia akan fatal begitu. Ketika suatu saat
harus melakukan secara mandiri tanpa bantuan teknologi. Oleh karena itu boleh kita memanfaatkan, kan rugi juga kalau tidak memanfaatkan. Paling tidak Iya, itu benar, Ibu. itu kan informasi awal kita untuk bagaimana nanti mengembangkan pemikiran-pemikiran lewat tulisan-tulisan yang diamanahi oleh dosennya. Nah, ini mereka akan terus berkembang sehingga menjadi penulis yang handal. Tapi kalau AI aja atau aplikasi-aplikasi digunakan semuanya, nah ini dia akan kadang-kadang ini juga plagiasi akan terlihat juga kan, karena Iya. tidak terkontrol tadi kata Iya, Faris. benar. Iya, tidak terkontrol. Itu apa namanya? Sumbernya tuh kadang-kadang tidak jelas juga. Seharusnya ini di sini diletakkan, di sebelahnya. Nah, ini karena kita menjiplak istilahnya itu. Nah, tapi kalau kita mencari sendiri itu akan lebih mudah dalam melakukan penulisan-penulisan yang kadar ilmiahnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama ya. Nah, ini karena juga efek negatif dari penggunaan aplikasi ini, kalau kita berlebihan bukan saja otak yang terganggu, mata juga ya, dan Iya. sosialisasi interaksi sosial itu iya, juga Ibu, kecanduan jadinya. kecanduan. Kita akan tidak mengenal, padahal duduk dekat Iya. tapi jauh. Betul. Nah, Ibaratnya bahkan sekarang ada yang curhat ke AI, Bu. ya makanya iya. Jadi Kayak kehilangan sebuah hubungan yang indah di antara apa namanya sesama Manusia. manusia. Saya juga sering itu di waktu kuliah ini, aduh anak-anak nih gimana ini, coba HP disimpan dulu lah gitu kan, supaya ada terasa hubungan indah di antara Interaksi dosen dan mahasiswa. mahasiswanya. Karena kalau tidak, mereka akan, nah kadang-kadang ketika kita menyampaikan informasi-informasi, mereka juga sibuk dengan informasinya. Iya, dengan anggapannya contohnya itu Bu, dosen itu lagi menjelaskan. Nah, zaman sekarang kan Bu, anak-anak tuh susah untuk melepas handphonenya. Betul. Oh iya. Dan sekarang kan bukan cuman AI aja, ada pula Ada game game online. online. Nah, Iya. jadi pas dosennya tuh lagi menjelaskan, di belakang lagi duduk anak-anak nih lagi main game online, otomatis tidak mendengarkan apa yang Nah, dikatakan oleh dosen. Betul. Iya, waduh, gitu Tidak ya. fokus, tidak Iya, fokus. tidak Iya, fokus. tidak fokus. Karena Ternyata ada yang kayak gitu ya. terganggu kan, kayak mereka kan percaya, oh nanti bisa aja nih dicari di internet atau di AI. Makanya kadang itu beberapa mahasiswa itu ya seperti itu, karena ibaratnya ketergantungannya kepada internet. Ya ketika di lokal itu seperti orang duduk biasa aja gitu, tidak terlalu memperhatikan dosen, Langsung Iya. pulang gitu. langsung pulang. Ibaratnya Yang penting absen. datang Iya, kuliah penting duduk, absen. kadang-kadang tidur, kadang-kadang main HP, pulang kan Aduh, gitu tiba-tiba. sangat disayangkan. Karena kan dilihat dari situnya kan ketergantungannya, oh bisa aja nanti dicari di AI, bisa aja nih nanti dicari di internet. Nah sebenarnya kan itu tuh faktor buruk gitu kan, suatu nilai buruk terhadap hal itu kayak itu. Nah padahal kan penjelasan dari dosen itu terkadang sangat penting. Dan mungkin beberapa mahasiswa itu, contohnya ulun pribadi pun terkadang masih kurang paham beberapa penjelasan dosen. Cuman dari penjelasan itu terkadang ada kesinambungan di ibaratnya di mata kuliah di jadwal iya. berikutnya. Misalnya minggu ini membahas ini, padahal nggak paham nih. Ketika di minggu depannya, oh iya ya di sini kesinambungannya. Iya. Karena kan dari efek dari mendengarkan dan memperhatikan dosen tadi. Nah mungkin di situ. Jadi kalau dari ulun pribadi ini sebenarnya antara dua faktor mengatasi hal terkait AI ini, antara kepercayaan dengan akal. Nah, karena ketika suatu kepercayaan itu mendominasi suatu akal, maka terkadang akal itu tidak bisa lagi gitu untuk menyerapnya. Berarti seperti ulun ambil contoh, salah satu keluarga ulun kan ketika dapat informasi di internet apa segala macam itu langsung percaya, padahal kan iya. tidak tahu kita sumbernya itu Tanpa menyaring iya, terlebih tanpa dahulu. menyaring di dahulu Iya. entah kebenaran berita ini. Nah itu kan tidak dicari tahu. Harusnya kan kalau dari ulun pribadi itu idealnya seperti ini, kita boleh mempercayai suatu berita atau suatu kabar yang ada di AI, cuman kan
perlu kita cari tahu juga kebenarannya, Nah, iya, yaitu benar. tadi dengan akal. Jadi sebenarnya kalau menurut Ulun untuk solusi terkait permasalahan faktor ini itu bagaimana caranya kita menyetarakan antara suatu akal dan kepercayaan Iya. terkait suatu informasi atau sumber keilmuan yang ada di situ. Nah, mungkin dari Ulun seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi antara akal dan kepercayaan Iya. itu Itu Mas. Seimbang. seimbang, harus Seimbang seimbang gitu harusnya. ya. Oke, baik, tadi ada yang mencoba bergabung nih melalui WhatsApp nih, ada dari Mama Madan Sultan, dari Sultan Adam ya. Boleh dicoba lagi nih Mama Madan, tadi udah ada lagi belum? Belum ya. Oke, nih kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita ya. Kemudian yang bahayanya lagi nih kayaknya tentang risiko keamanan data ya. Iya. Betul. Mulai Kebocoran dari data kebocoran pribadi. data, mulai dari apa namanya, kayak mungkin password bisa diretas gitu ya, email, Ya. terus ada link phishing juga gitu ya, terus juga izin aplikasi yang berlebihan nih bisa membuka pintu kejahatan cyber Iya, ya. betul, betul. Nah ini gimana sih Bu supaya kita nih bisa terhindar dari hal-hal kayak gitu? Makanya tadi kita kan ada betul tadi kembali Dari menyeimbangkan Faris tadi ya. menyeimbangkan antara akal tadi ya dan kepercayaan kita. Kita selaku pemakai kah istilahnya ini? Iya, pengguna lah. Pengguna ya. iya. Pengguna dari internet itu memang harus cerdas, harus bijak. Ini ketika ini sebuah berita datang. Nah, dalam posisi keyakinan agama kita kan juga tidak bisa begitu saja menerima, Iya. kan harus ada apa namanya istilahnya dipanggil dulu orangnya kan untuk meyakinkan ini betul tidak gitu kan. Iya. Jadi ada keseimbangan di sana. Nah, termasuk juga ketika berita itu datang kita harus menyaring ini dari berbagai hal sebelum kita men-share. Jangan sampai kita juga ikut berpartisipasi dalam kejahatan itu. Nah, salah satu efek negatifnya ini juga ya, makanya saya khawatir sekali kadang-kadang mahasiswa yang asik dengan HP-nya, ternyata setelah diselidiki mereka bermain judi online gitu. Waduh, ada ya Karena- mahasiswa yang Karena terlibat ya? sekarang Nah, marak sekali marak dengan sekali. namanya Iya. judi ya online. Allah, serem banget itu. Nah, Heeh. jadi memang ini kita tidak bisa harus secara terpadu untuk pengawasan dalam pemanfaatan teknologi ini. Jadi banyak anak-anak mahasiswa kita ya tidak yang menjadi korban dari judi online itu. Ya, memang itu menjanjikan kan? Yang Nggak tahu sih, Ulun nggak tahu nih mekanisme judi online tuh gimana. Nah, ini gimana Paris? Ini zaman mereka. Zaman mereka iya. Gimana Riz yang judi online itu? Kalau judi online itu enggak, tapi terlalu banyak tahu Bang Mula. Cuman yang Ulun dengar itu memang awalnya itu kan kayak entah mungkin nggak terlalu tahu banget gitu gimana sistemnya di sana. Cuman katanya bilanya akunnya itu baru dibuat, biasanya beruntung katanya. Cuan ya. Iya. Oh, cuan di Katanya. awal-awal. Heeh. Cuan dia. Sama kayak game-game kayak itu kayak gitu ada juga Bu Ada yang juga ya. kayak judo, Jadi ya. judi online berkedok game gitu ya, Iya, supaya ada. bisa menarik generasi muda nih. Oh, ini aman, tapi ternyata kedok dari Iya, judo. kayak Iya. menghasilkan uang tapi ternyata itu malah ke arah judi online gitu. Oke. Berkedok tadi ya, Berkedok, iya. berkedok mainan. Iya. Ternyata diselipkannya judi ya. Online, iya. Oke, ini menarik sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Bu Mariani dan Iya, juga teman-teman. Kita akan jeda terlebih dahulu dan Sanak Perempat ya. Dan untuk yang mau bergabung ya, melalui telepon bisa di WhatsApp dan juga di telepon kita. Tapi setelah ini kita dengarkan lagu dan juga iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Ruhi Barakatan Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Keberangkatan untuk edisi hari ini Sabtu 7 Februari 2026. Nah, di malam minggu ini kita membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu bijak menggunakan teknologi ya di era digital. Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya, terutama tadi yang pembahasan terakhir kita seputar penipuan gitu ya Bu ya, resiko-resiko dari judul dan lain-lain ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih sekarang bentuk penipuan banyak banget Bu macamnya Bu. banget. Iya. Iya, dari WhatsApp gitu. Kadang bahkan kalau dipikir ya, wah ini kok pinter banget ini yang nipu gitu. Bahkan kayaknya kalau misalnya kita baru bangun tidur ataupun tengah malam gitu kan ya Bu, bisa aja kita ngelihat link-link penipuan gitu nggak Betul. sengaja secara tanpa Iya. sadar ya Bu ya. Betul. Terutama ada juga tuh yang pengiriman aplikasi kah yang di WhatsApp Iya. aplikasi ataupun tiba-tiba undangan pernikahan. undangan Betul Iya. juga Iya. menyisipkan di situ disisipkannya. Ya. Iya, terus tiba-tiba Pas diklik, saldo yang di m-banking habis semua. Iya. Nah itu pernah mengalami dapat gitu nggak Maisa dan Faris? Undangan belum. digital kayak itu? Balik jangan. Alhamdulillah, Bang. jangan belum ya? Kalau Enggak bisa ya? jangan. Kalau iya. bisa Bisa jangan jangan. ya. Iya. Iya, dan itu Bu kalau misalnya kita dalam keadaan tidak sadar ya, tengah malam gitu kan mungkin agak-agak di luar kesadaran kita nih. Betul. Mungkin apa sih Bu yang bisa kita cegah Bu? Iya, kita tentu saja sebelum tidur kan ada doa-doa Oh yang iya. harus dipinta kepada Allah untuk dilindungi, dijaga dari hal-hal yang mengganggu dalam ketenangan kita. Iya ya, Tidur kembali kan- lagi kita betul, ya. hubungan kita kepada Allah Iya, ya Bu ya. makanya sebelum tidur kan disarankan juga untuk berwudu kan supaya hal-hal yang negatif, aura-aura negatif dia akan menjauh, dan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga dikuatkan karena kita tidak mampu untuk menjaga diri apalagi dalam posisi tidur. Iya. Pokoknya segala perlindungan cuma dari Allah ya Bu Subhanahu ya. wa taala, iya. Betul ya.
Nah, terutama ini juga nih, mungkin kalau secara hubungan sosial nih Bu ya, kita seringkali terlena dengan HP gitu kan ya. Bangun tidur yang kita lihat HP. HP, Iya kan? langsung HP. Pokoknya kalau kayaknya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Betul. Iya. Nah, itu menurut Bubuhan Pian nih, apakah itu kebiasaan yang diwajarkan atau harus dikendalikan nih? Karena kan kita setiap manusia gitu kan tidak terlepas dari HP. Jadi itu tuh kayak dikurangi Dikurangi ya Dikendalikan seharusnya lah. ya. dikendalikan ya, agar tidak terlalu kecanduan. Iya, soalnya bahkan ada yang sampai ini nih, nggak pegang HP itu rasanya kayak Kayak ada yang gelisah. kurang ya. Gelisah, bukan Iya. kurang lagi, gelisah dia. Iya, kayak cemas, aduh ini gimana gitu kan. Kayaknya itu termasuk gangguan, mungkin bisa gangguan mental ya, karena sudah kecanduan HP. Bisa ya? Bisa. Bisa, Bisa ya, Bu, ya. ya? Dan terutama kalau misalnya dampak negatif dari terlalu kecanduan teknologi nih, secara hubungan sosial nih gimana sih Bu? Kan kadang kalau kita lihat mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Yang dekat. Nah Iya. itu gimana Bu, menurut Iya. Pian? Iya, itu terasa sekali. Jadi kita kehilangan momen-momen indah ketika kebersamaan itu ditemani HP. Iya benar. Iya kan? Akan terasa sekali sebuah hubungan sosialita itu ketika masing-masing menyimpan alat ini, tapi kita bercanda, bersenang-senang bersama itu akan lebih terasa. Ketika Iya. daripada kita masing-masing memegang HP, Handphone. Iya. handphone kan. Juga ketika mengajar kan seperti itu juga. Iya, Bu. Nah, pertemanan, bertemu dengan teman-teman itu akan terasa agak kurang nyaman dalam sebuah hubungan. Kan enak, misalnya kita nih dengan Nisa nih kan, Iya. langsung bertatapan, Iya. kita saling menatap, saling menyapa, ada rasa hubungan secara emosional Ada itu suatu koneksi. koneksi ya, Bu, ya. secara langsung dibanding dengan masing-masing HP. Meskipun mungkin itu sana ngobrol sini ngobrol, Iya. tapi tidak nyaman dalam sebuah relasi itu. Iya, karena kalau misalnya kayak kita kumpul dengan teman Nah, gitu ya, kayak kalau ulun sendiri nih kalau kumpul dengan teman ya usahakan ya jangan ngeliat HP, paling Iya. ngeliat ada notif penting nggak Nah, nih gitu ya. Terkadang kita dengan menyimpan gawai kita, dengan menyimpan HP kita, itu salah satu kita menghormati, menghargai lawan Betul, bicara ya Bu betul, ya. iya, betul sekali. Dan Jadi- itu juga mungkin harus ditanamkan orang-orang tua sekarang kepada anak-anaknya nih Bu. Iya. Anak-anak sekarang baru lahir sudah tahu HP. Iya Sudah ketergantungan dengan ketergantungan HP. HP. Iya, Mungkin bujur. ibunya waktu hamil main HP, jadi sudah tertanam. Iya. Atau bisa anak-anaknya kayak ngikutin anak orang lain gitu. Nah, bisa jadi, jadi. jadi Iya. ini, iya, masalah problema yang cukup pelik juga ya, yang tidak bisa diselesaikan Sebenarnya hanya kan, satu ya. Sedih juga gitu kan lihat anak-anak sekarang. Karena kan kolonya ulun dulu ketika masih anak-anak itu kan masih merasakan main bola bareng main di sama lapangan, teman-teman. masak-masakan. Iya. Itu kan padahal salah satu memori kita yang paling berharga itu kan, yang lumayan lah gitu kan, banyak kenangannya dengan teman seumuran ketika masih kecil. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang itu wah sudah minim. Iya. Dulu kan ketika masih kecil itu kan pasti orang tua itu marah ketika anaknya keluyuran terus Nah, iya main bener. bola. Kalau sekarang malah kebalik gitu kan. Lihat anak-anaknya di rumah terus main HP terus, iya. HP terus. Lupa waktu, terus, iya. apalagi beribadah tuh. Nah, iya itu dia ya. Jadi perlu diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ya. Ya mungkin seumuran ulun nih udah jadi orang tua nih ya. Dan pasti ada ya Bu dampak psikologis kalau kita terlalu kecanduan teknologi gitu ya. Dampak psikologisnya kayak misalnya mungkin apa ya, rumput tetangga selalu lebih hijau di medsos gitu loh. Wah, hidupnya enak banget begini kan. Tapi kita nggak tahu di baliknya itu perjuangan yang sudah dilakukan apa ya Bu ya. Nah mungkin supaya generasi muda nih kada merasa kayak
persaingan di media sosial di dalam hidup ini seperti apa nih Bu? Ya, memang kita tadi kan dari awal kita sampaikan bahwa kita tidak bisa lepas dari keadaan ini. Karena era Gen Z digitalisasi ya. Iya, Iya. digital. Digital ini ya. Kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan dan tertinggal. Iya. Kalau kita terus mengikuti dan tidak mampu untuk mengkondisikan atau mengatasi, maka ini juga berakibat fatal bagi diri kita. Nah, makanya ini bagaimana kita menggunakan cara bijak dan cerdas dalam memanfaatkan era ini. Iya. Karena kalau itu kita gunakan secara bijak, maka juga kita akan memiliki kemampuan dan kelebihan yang luar biasa. Kita bisa belajar dengan cepat, Iya, kan? benar. Sekarang ada banyak e-book ya Bu ya. Iya. Iya. Terus juga ketika mencari informasi juga sangat cepat. Iya. Nah, tinggal kita tadi dari awal jangan terlena ketika sudah cepat. Oh, mentang-mentang sudah enak ini udah gini nah, dalam 1 jam sudah selesai kan. Waduh. Nah, Ternyata Iya. itu salah informasinya gitu. iya betul, salah lagi. Nah, juga untuk yang pedagang misalnya atau UMKM ini kan kalau dia menguasai digitalisasi akan lebih, pedagang kecil bisa lebih besar pendapatannya. Iya, naik kelas lah ya Bu ya. yang daripada banyak modal karena kemampuan dia dan mengakses dan menggunakan digitalisasi ini. Tapi kalau dia juga terlalu terlena dengan posisi itu, dia juga akan kena getahnya juga. Jadi intinya bagaimana kita mampu mengendalikan. Iya. Jangan kita dikendalikan oleh teknologi. Nah, iya, Kita bujur sebagai benar. subjeknya, bukan sebagai objek. Nah, Iya. Kita yang mengendalikannya. Iya. bukan yang dikendalikan Iya. gitu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Gen Z nih, mau ke Gen Z dulu nih ya. Nah, iya. Maisa dan Faris nih, mungkin gimana kondisi mentalnya, masih aman? Aman. Karena kan ada tuh ya, ya seperti yang Ulun sampaikan tadi kan, terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang nyaman-nyamannya gitu kan, sehingga luput dari kehidupan sendiri yang harusnya disyukuri. Kayak harus lebih aku mau ikut tren ini. Jadi apa-apa Ikut. tren yang baru tuh diikutin. Diikutin. Iya, Iya. Kak. Biasanya FOMO Namanya ya. tuh FOMO. FOMO. Nah, FOMO tuh bahaya juga ya. Bahaya iya juga. bahaya. Karena terkadang anggapannya kalau kita orang biasa nih, yang kita ikutin tuh yang lebih tinggi, otomatis kayak lebih menyusahkan, memaksakan keadaan gitu kan jadinya. Oke deh. Tapi kalau kalian sendiri nih, kalau misalnya nongkrong gitu ya, kumpul bareng temen gitu, circle kalian nih, apakah HP terus, banyakan yang HP apa balance nih? Kalau untuk sekarang ya seperti itu. Oh iya ya. kalau dari ulun, kalau untuk circle pertemanan itu ya balance lah. Balance Kadang-kadang ya. kan ada yang megang HP, kadang-kadang enggak. Karena kan ketika nongkrong itu kami bukan hanya nongkrong gitu kan, kadang Membahas. ada Ya, pembahasan, ada ada pembahasan. diskusi kan. Nah, jadi kalau untuk jangkauan HP itu ya balance lah, kadang lihat HP, kadang enggak gitu kan. Nah, masih aman lah gitu. Masih nggak terlalu ke HP aja, masih ada pembahasan di yang lainnya gitu. Iya, ya masih saling ada apa? Rasa dalam berteman Iya, gitu masih ya. ada kontrak sosialnya gitu. Kontak sosialnya ya. Oke deh. Nah, mungkin untuk penutup ya, karena sudah di menit-menit terakhir nih ya. Mungkin dari Ibu dulu nih, Ibu Mariani dulu nih, penutup bisa berupa pesan-pesan ataupun harapan untuk gimana sih supaya kita bisa lebih bijak menggunakan teknologi di era digital, terutama untuk Gen Z nih. Jadi ya betul. Ya gunakanlah secara produktif. Ya, jadi pada saat belajar maka itu gunakan sebagai informasi awal. Kemudian juga bagi pedagang maka gunakan juga aplikasi ini untuk mempermudah akses dalam penyebaran informasi. Nah, tapi juga harus hati-hati, jangan sembarangan menyerahkan akun. Ya kan? Iya benar itu Bu, apalagi akun bank. Nah, jadi nanti itu disalahgunakan oleh pihak yang
ingin melakukan hal-hal yang tidak Yang nyaman kejahatan. ya. Betul. Jadi betul-betul jaga privasi keamanan punya kita, jangan sampai kalau punya akun tuh harus yang terkuat keluar. Nah, Ada kunci-kunci sandi-sandinya. Nah, Iya. nah makanya kita kan jangan sampai tertinggal juga. Kalau kita tidak paham dengan ini, tidak mengerti juga bagaimana bikin akun yang jangan sampai ada masuk atau digunakan akun kita itu untuk hal-hal yang tidak Negatif lah ya. tepat. Iya. Oke, kemudian juga harus batasi waktu layar mungkin ya, Bu. Iya, ya? itu Ya, yang paling harus penting. dibatasi Iya. antara bekerja, belajar maupun beribadah. Nah, Itu dia. Ya. Kita sekali lagi nggak boleh lupa untuk Iya. beribadah, sebuah kewajiban kita ya. Betul. Oke, nah kalau cukup Ibu. Oke, kalau penutup sendiri dari Genzi sendiri nih, dari Maisa dulu boleh? Nah, jadi kita itu boleh memakai teknologi, tapi asalkan jangan berlebihan dan iya kata Lon tadi itu harus membedakan waktu antara belajar, beribadah maupun bekerja ya. Dan jangan pokoknya gunakanlah teknologi itu secara bijak. Oke, kemudian kalau Faris? Kalau dari ulun itu simpel aja. Mungkin seperti yang sudah kita bahas tadi aja, menyeimbangkan antara akal dan kepercayaan. Iya. Nah, mungkin itu aja dari ulun. Iya, karena kalau seimbang, etika digital itu akan terbentuk Akan ya. terbentuk. Ya, adanya iya. etika dan tanggung jawab. Supaya nggak ada lagi lah cyberbullying. Iya. Terus juga apa namanya penipuan-penipuan Penipuan. gitu ya. Kan sekarang bullying bukan hanya di kehidupan nyata tetapi juga bisa di kehidupan digital. Iya, di internet. Iya, oke deh. Ada lagi mungkin apa tahu cukup nih? Ya gunakanlah bahasa yang nyaman, yang indah ketika kita melakukan komentar-komentar Nah, kan, iya. karena ini sangat berpengaruh, berdampak untuk melihat kepribadian seorang itu kan dari bahasanya. Iya, gitu. Bu. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang nyaman didengar dan orang tuh merasa terlindungi ketika kita berkomentar. Iya, mantap sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Mariani, kemudian Maisa dan juga Faris ya yang sudah membagikan ilmunya dan juga mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua ya supaya lebih mawas diri ya untuk menyeimbangkan akal dan juga kepercayaan Iya. tadi ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak semuanya untuk waktunya sudah menyempatkan waktu ke sini. Dan juga dan sanak perempat, demikian Ragam Budaya Ruhui Barakatan untuk edisi hari ini, Sabtu 7 Februari 2026. Anissa cukupkan, apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, minta rela, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.